Setiap jiwa pernah punya masa lalu. Ada yang indah untuk dikenang, ada pula yang begitu pahit hingga sulit dilupakan. Luka, kegagalan, kehilangan, pengkhianatan, atau kesalahan, semua itu meninggalkan jejak yang kadang masih terasa hingga hari ini. Masalahnya, terlalu banyak orang yang masih terikat pada bayangan lama. Mereka berjalan ke depan, tetapi hatinya masih tertinggal di belakang. Mereka ingin bahagia, tapi masih membawa beban yang membuat langkah terasa berat. Padahal, hidup ini terus bergerak. Waktu tidak pernah menunggu. Jika kita terus menoleh ke masa lalu, kita hanya akan kehilangan momen berharga yang ada di depan mata. Karena itu, melepaskan masa lalu adalah salah satu cara terbaik untuk kembali menemukan ketenangan. Melepaskan bukan berarti melupakan sepenuhnya, melainkan menaruh masa lalu di tempat yang tepat, sebagai guru, bukan penjara, sebagai pelajaran, bukan beban. Saat kita mampu melakukannya, jiwa akan terasa lebih ringan, hati lebih damai, dan masa depan akan terbuka dengan lebih indah. Dan inilah 7 cara yang bisa membantumu melepaskan masa lalu, agar jiwamu kembali tenang dan langkahmu semakin mantap menuju kehidupan baru yang lebih bahagia. 1. Terima bahwa semua sudah berlalu. Seringkali, yang membuat jiwa kita tidak tenang bukanlah masa kini, melainkan bayangan masa lalu yang terus kita genggam erat. Kita mengulang-ulang kesalahan, memutar kembali kenangan, dan berharap seandainya waktu bisa kembali. Padahal, kebenarannya sederhana namun sulit diterima. Masa lalu tidak bisa diulang. Menerima kenyataan adalah langkah pertama menuju kebebasan batin. Itu artinya berhenti berperang dengan diri sendiri. Saat kita menolak kenyataan, kita menimbulkan luka yang lebih dalam. Kita sibuk bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Mengapa aku tidak memilih jalan lain? Mengapa aku tidak bisa mencegahnya? Pertanyaan itu tidak akan pernah menemukan jawaban yang menenangkan, karena jawabannya hanya satu: semua sudah terjadi. Menerima bukan berarti kita melupakan begitu saja. Bukan pula berarti kita menyetujui kesalahan atau penderitaan yang pernah menimpa. Menerima adalah sikap berani untuk berkata dalam hati, "Ya, itu adalah bagian dari ceritaku. Aku tidak bisa menghapusnya, tapi aku bisa belajar darinya. Aku tidak bisa mengubahnya, tapi aku bisa memilih sikapku hari ini." Bayangkan masa lalu seperti sebuah buku lama yang sudah kamu baca. Ada bab yang indah, ada bab yang penuh air mata. Tapi buku itu tidak bisa dihapus. Kamu hanya bisa menutupnya, menyimpannya di rak, lalu mengambil buku baru untuk ditulis. Selama kamu masih terjebak membuka halaman lama, kamu tidak akan pernah bisa menulis kisah baru. Ketika kamu menerima bahwa semua sudah berlalu, hatimu mulai merasakan kelegaan. Kamu berhenti menyiksa diri dengan kalimat, "andai saja." Kamu berhenti bersembunyi di balik penyesalan. Sebaliknya, kamu mulai berjalan dengan ringan, karena kamu tahu masa lalu hanya tinggal cerita, bukan penjara. Ingatlah, menerima berarti menghargai dirimu yang pernah jatuh, namun tetap memilih untuk bangkit. Menerima berarti memahami bahwa setiap pengalaman, baik pahit maupun manis, adalah batu pijakan untuk menjadikanmu lebih kuat. Menerima berarti percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan jalan hidupmu. Apa yang terjadi, pasti ada alasan dan rencana indah di baliknya. Mungkin saat ini kamu belum bisa melihat makna dari semua itu. Tapi suatu hari nanti, ketika hatimu sudah tenang, kamu akan sadar. Luka yang dulu kamu benci, justru yang membuatmu bertumbuh. Kesalahan yang dulu kamu sesali, justru yang mengajarkanmu kebijaksanaan. Dan kehilangan yang dulu kamu tangisi, justru yang membuka ruang untuk sesuatu yang lebih baik datang. Maka lepaskan genggamanmu pada masa lalu. Katakan dalam hatimu, "Aku menerima semua yang telah terjadi.
Aku tidak akan lagi membiarkan masa lalu merampas kebahagiaanku. Aku berhak melangkah maju. Itulah awal dari ketenangan jiwa yang sejati. 2. Belajar dari luka, jangan terjebak dalamnya. Setiap orang punya luka, entah itu luka karena dikhianati, ditinggalkan, gagal, atau kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Luka itu nyata, dan tidak ada yang bisa memungkiri rasa sakitnya. Namun, yang membedakan antara jiwa yang kuat dan jiwa yang terjebak adalah cara menyikapi luka tersebut. Banyak orang yang tidak pernah benar-benar sembuh bukan karena lukanya terlalu dalam, tapi karena ia memilih terus tinggal di dalamnya. Ia mengulang kisah yang sama, memelihara kepahitan, dan membiarkan hatinya tertutup. Padahal, luka seharusnya menjadi guru kehidupan, bukan penjara batin. Luka datang bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mengajarkan sesuatu yang berharga. Bagaimana kamu bisa lebih bijak, lebih sabar, lebih kuat, dan lebih mengerti arti hidup. Setiap rasa sakit adalah kesempatan untuk menemukan versi dirimu yang lebih dewasa. Belajar dari luka berarti menyadari bahwa kegagalan kemarin adalah latihan agar kamu lebih siap menghadapi kesuksesan besok. Menyadari bahwa dikhianati justru mengajarkanmu siapa yang benar-benar tulus. Menyadari bahwa kehilangan membuka ruang agar sesuatu yang lebih baik bisa datang dalam hidupmu. Jika kamu terus membiarkan luka itu menguasai hatimu, ia akan berubah menjadi belenggu. Kamu tidak lagi bisa menikmati hari ini karena pikiranmu terus tertuju pada rasa sakit di masa lalu. Tapi jika kamu mau menoleh sejenak dengan hati yang jernih, kamu akan melihat bahwa luka itu sebenarnya membawamu menuju pertumbuhan. Ibarat pohon yang harus melewati musim badai sebelum bisa tumbuh lebih kokoh, begitu juga dirimu. Luka membuatmu belajar bertahan, dan dari situlah kekuatanmu lahir. Ingatlah, tidak ada jiwa yang benar-benar matang tanpa melalui ujian. Tidak ada kebijaksanaan yang tumbuh tanpa rasa sakit. Dan tidak ada ketenangan sejati tanpa pernah melewati badai kehidupan. Maka, jangan biarkan luka menjadikanmu tawanan. Jadikan ia guru yang mendewasakan. Katakan dalam hatimu, aku pernah terluka, tapi aku tidak akan selamanya menjadi korban. Aku adalah pembelajar, dan lukaku adalah guru yang membawaku menjadi lebih kuat. Saat kamu mampu melihat luka sebagai pelajaran, bukan beban, maka hatimu akan lebih mudah menemukan kedamaian. Luka tidak lagi menakutkan, karena ia sudah berubah menjadi cahaya kebijaksanaan yang menuntun langkahmu. 3. Maafkan, bukan karena mereka benar, tapi agar kamu tenang. Salah satu beban terbesar yang membuat jiwa sulit tenang adalah rasa sakit hati yang disimpan terlalu lama. Entah karena dikhianati, disakiti, diremehkan, atau ditinggalkan, semua itu meninggalkan jejak yang berat. Kita sering berpikir, dengan memelihara luka, kita bisa membalas mereka yang telah menyakiti. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Yang terluka semakin dalam adalah kita sendiri. Memaafkan memang tidak mudah. Apalagi jika luka itu begitu besar dan meninggalkan bekas dalam. Namun, sadarlah, memaafkan bukan berarti mereka benar. Bukan pula berarti kita melupakan kesalahan. Memaafkan adalah hadiah terbesar yang kita berikan pada diri sendiri, agar hati bebas dari belenggu dendam dan kepahitan. Bayangkan saat kita menyimpan amarah, hati ini ibarat bejana yang penuh racun. Setiap hari, racun itu menetes sedikit demi sedikit, menggerogoti jiwa kita, membuat kita semakin letih, semakin berat, semakin tidak damai. Tapi ketika kita memilih memaafkan, bejana itu dibersihkan, dan kita bisa kembali mengisi hati dengan hal-hal yang indah. Memaafkan berarti kita tidak lagi membiarkan orang lain mengendalikan emosi kita. Kita memilih kebebasan dibanding belenggu kebencian.
Kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk menemukan ketenangan sejati. Ingatlah, memaafkan tidak harus berarti kembali menjalin hubungan seperti dulu. Tidak semua orang layak mendapat tempat di hidupmu lagi. Namun, dengan memaafkan, kamu melepaskan ikatan batin yang membuatmu terus terikat dengan energi negatif mereka. Terkadang, yang perlu kita maafkan bukan hanya orang lain, tapi juga diri sendiri. Kita sering keras pada diri kita karena merasa bersalah atas pilihan yang pernah diambil. Kita menyesal, kita marah pada diri sendiri, seakan kita tidak pantas bahagia. Padahal, setiap orang berhak membuat kesalahan, karena dari kesalahan itulah kita belajar. Maka, katakanlah dalam hatimu, aku memaafkan, bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena aku berhak tenang. Aku memaafkan diriku sendiri, karena aku juga manusia yang sedang belajar. Aku melepaskan semua kepahitan, agar hatiku bisa kembali damai. Saat itu dilakukan dengan tulus, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Beban di dadamu perlahan terangkat, hatimu terasa lebih ringan, dan jiwamu mulai merasakan kebebasan yang sejati. 4. Hentikan kebiasaan mengulang cerita lama. Salah satu hal yang sering tanpa kita sadari membuat masa lalu sulit dilepaskan adalah kebiasaan mengulang-ulang cerita lama. Kita membicarakannya terus-menerus, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Seakan luka itu selalu dibuka kembali, diputar kembali, hingga akhirnya kita tidak pernah benar-benar sembuh. Mungkin awalnya terasa melegakan saat menceritakan sakit hati atau pengalaman pahit. Namun, semakin sering kita mengulangnya, semakin kuat pula luka itu menancap di dalam jiwa. Yang seharusnya sudah menjadi kenangan, malah terus terasa nyata, seolah peristiwa itu baru saja terjadi. Mengulang cerita lama membuat kita terjebak pada rasa sakit yang sama berulang kali. Kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kini. Menutup pintu terhadap kebahagiaan baru yang sebenarnya sedang menunggu. Bayangkan hatimu seperti sebuah rumah. Setiap kali kamu menceritakan luka lama, kamu sedang membuka kembali pintu rumah itu untuk energi buruk masuk. Bagaimana mungkin rumahmu bisa dipenuhi cahaya jika pintunya selalu terbuka untuk bayangan kelam? Berhenti mengulang cerita lama bukan berarti menolak atau menekan perasaan. Justru, itu berarti kita memberi ruang bagi hati untuk benar-benar pulih. Saat kita berhenti mengumbar luka, kita mulai memberi energi pada hal-hal baru yang lebih positif. Mulailah dengan mengawasi dirimu sendiri. Setiap kali ingin kembali membicarakan masa lalu, tanya pada hatimu, apakah cerita ini membantuku maju, atau justru membuatku terjebak? Jika jawabannya adalah membuatmu terjebak, maka saatnya berhenti. Gantikan kebiasaan menceritakan luka dengan menceritakan hal-hal yang menguatkan. Ceritakan mimpimu, ceritakan syukurmu, ceritakan rencanamu. Dengan begitu, energi yang keluar dari mulutmu bukan lagi keluhan, melainkan doa yang menarik kebaikan. Katakan dalam hatimu, aku memilih berhenti mengulang cerita lama. Aku tidak ingin lagi membuka luka yang seharusnya sudah tertutup. Aku ingin menulis kisah baru, kisah yang penuh cahaya dan kebahagiaan. Ketika kamu berhasil menghentikan kebiasaan ini, hatimu akan terasa jauh lebih ringan. Masa lalu tidak lagi menjadi bayangan yang menghantui, melainkan hanya bagian kecil dari perjalanan yang sudah kamu lewati. 5. Fokus pada kehidupan saat ini. Seringkali, alasan kita sulit tenang adalah karena terlalu sibuk menoleh ke belakang atau terlalu khawatir menatap ke depan. Kita hidup dalam bayangan masa lalu yang penuh sesal atau dalam ketakutan akan masa depan yang belum tentu terjadi. Akibatnya, kita lupa pada hal terpenting saat ini. Padahal, kehidupan yang nyata hanyalah sekarang. Masa lalu sudah pergi, masa depan belum datang. Yang benar-benar kita miliki hanyalah detik ini, udara yang kita hirup,
langkah yang kita jalani, kesempatan yang ada di depan mata. Fokus pada kehidupan saat ini berarti menyadari setiap momen yang sedang kita jalani adalah hadiah. Tidak lagi membiarkan penyesalan lama meracuni pikiran. Tidak lagi membiarkan ketakutan akan masa depan merampas kebahagiaan hari ini. Bayangkan jika kita terus-menerus menyesali masa lalu. Kita seperti orang yang berjalan sambil terus menoleh ke belakang. Tentu saja langkah kita menjadi goyah. Atau jika kita terus menerkam masa depan, kita seperti orang yang berjalan sambil menatap terlalu jauh ke depan. Kita bisa tersandung karena tidak memperhatikan pijakan hari ini. Dengan fokus pada masa kini, kita belajar menghargai setiap hal kecil. Senyum seseorang yang tulus, udara segar di pagi hari, kesempatan untuk belajar, kesehatan yang masih kita miliki. Semua itu adalah harta berharga yang sering terlewat karena pikiran kita sibuk berada di masa yang bukan milik kita. Cobalah hadir sepenuhnya pada momen ini. Saat makan, benar-benar rasakan makananmu. Saat bersama orang tercinta, benar-benar dengarkan mereka tanpa terdistraksi oleh pikiran lain. Saat bekerja, lakukan dengan penuh perhatian, tanpa terburu-buru atau terlalu memikirkan hasil akhir. Inilah yang disebut dengan hidup sadar, menghargai dan menikmati setiap momen apa adanya. Fokus pada saat ini juga berarti memberi energi positif pada hidupmu. Sebab apa yang kamu lakukan hari ini akan menentukan kualitas masa depanmu. Jika hari ini kamu memilih syukur, doa, dan usaha terbaik, maka masa depanmu sedang kamu bangun dengan pondasi yang kokoh. Katakan pada dirimu, aku memilih hadir pada hari ini. Aku tidak akan lagi tenggelam dalam penyesalan masa lalu, dan aku tidak akan membiarkan ketakutan masa depan merampas bahagiaku. Hari ini adalah milikku, dan aku akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Saat kamu benar-benar fokus pada kehidupan saat ini, jiwa akan lebih ringan, hati lebih damai, dan pikiran lebih jernih. Karena disinilah keajaiban hidup terjadi. Bukan kemarin, bukan besok, tapi sekarang. 6. Bangun kebiasaan positif. Salah satu cara terbaik untuk melepaskan masa lalu adalah dengan mengisi hari-hari kita dengan kebiasaan baru yang positif. Sebab, jiwa yang kosong akan mudah diisi kembali oleh bayangan masa lalu. Namun, jiwa yang penuh dengan energi baik akan lebih kuat menolak kenangan lama yang ingin kembali menghantui. Bayangkan dirimu seperti sebuah taman. Jika tidak ditanami bunga, ia akan dipenuhi rumput liar. Begitu juga hati kita. Jika tidak diisi dengan hal-hal baik, ia akan mudah kembali dipenuhi luka, penyesalan, dan kesedihan lama. Karena itu, menanam kebiasaan positif sangat penting agar jiwa kita tetap sehat dan tenang. Beberapa kebiasaan positif yang bisa dibangun. Bersyukur setiap hari. Mulailah hari dengan menuliskan atau menyebutkan 3 hal kecil yang bisa kamu syukuri. Ini akan melatih pikiranmu untuk fokus pada kebaikan, bukan pada kekurangan. Meditasi atau doa. Luangkan waktu untuk menenangkan diri, menarik napas dalam, dan menghubungkan jiwa dengan Sang Pencipta. Kedamaian batin akan tumbuh dari sini. Menjaga tubuh dengan olahraga. Gerakan fisik tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga membersihkan energi negatif yang tersimpan dalam jiwa. Membaca atau belajar hal baru. Dengan terus bertumbuh, pikiranmu akan teralihkan dari masa lalu menuju masa depan yang lebih cerah. Menyebarkan kebaikan. Tersenyum, membantu orang lain, atau sekadar berbicara dengan lembut akan membuat hatimu lebih damai. Kebiasaan positif ini ibarat benih. Jika ditanam konsisten setiap hari, mereka akan tumbuh menjadi pohon yang kuat, menaungi hatimu dari panasnya penyesalan dan badai kenangan buruk. Ingatlah, perubahan besar tidak terjadi sekaligus. Tidak perlu langsung mengubah semuanya dalam sehari. Cukup mulai dari hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Misalnya,
Alih-alih mengulang cerita lama, kamu memilih untuk menulis harapan baru. Alih-alih membiarkan waktu kosong, kamu memilih membaca atau merenung dalam syukur. Katakan dalam hatimu, aku memilih menanam kebiasaan baru yang baik. Aku tidak ingin lagi jiwaku menjadi taman yang dipenuhi rumput liar dari masa lalu. Aku ingin hatiku dipenuhi bunga-bunga kebahagiaan, kedamaian, dan cahaya positif. Dengan membangun kebiasaan positif, masa lalu perlahan kehilangan kekuatannya atas dirimu. Kamu tidak lagi terikat pada bayangan lama, karena hatimu sibuk tumbuh bersama hal-hal baik yang baru. Dan di sanalah ketenangan sejati mulai kamu temukan. 7. Percaya bahwa masa depan membawa keajaiban. Setelah belajar menerima masa lalu, berdamai dengan luka, dan membangun kebiasaan positif, ada satu langkah terakhir yang akan membuat jiwa benar-benar tenang. Percaya bahwa masa depan menyimpan keajaiban. Seringkali kita terlalu takut melangkah maju karena bayangan masa lalu masih menghantui. Kita berpikir, bagaimana jika aku gagal lagi? Bagaimana jika aku terluka lagi? Namun, ketakutan itu hanyalah ilusi yang lahir dari pengalaman lama. Padahal, masa depan belum terjadi. Ia masih kosong, masih bersih, dan masih bisa kamu isi dengan warna yang baru. Percaya pada masa depan berarti meyakini bahwa apapun yang hilang di masa lalu akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Menyadari bahwa luka kemarin hanyalah persiapan untuk kebahagiaan yang lebih besar esok hari. Mengerti bahwa Tuhan selalu punya rencana indah, bahkan ketika kita belum bisa melihatnya saat ini. Bayangkan jika seorang petani berhenti menanam hanya karena pernah gagal panen. Ia tidak akan pernah merasakan musim yang penuh hasil melimpah. Begitu juga dengan kita. Jika berhenti percaya hanya karena pernah gagal, maka kita sendiri yang menutup pintu keajaiban masa depan. Masa depan adalah hadiah yang menunggu untuk dibuka. Ada kesempatan baru, cinta yang tulus, kebahagiaan yang lebih dalam, dan keberkahan yang mungkin belum pernah kamu bayangkan. Namun, semua itu hanya bisa kamu temui jika kamu berani melangkah maju dengan keyakinan. Caranya sederhana. Mulailah dengan doa dan harapan baik setiap pagi. Visualisasikan dirimu yang sudah sembuh, sudah bahagia, dan sudah berhasil. Percaya bahwa sekecil apapun langkahmu hari ini, ia sedang membawamu mendekat pada keajaiban esok. Ingatlah, masa depan bukan ditentukan oleh luka lama, melainkan oleh keberanianmu untuk terus berjalan. Setiap kali kamu memilih bangkit, setiap kali kamu memilih percaya, kamu sedang menulis kisah baru yang jauh lebih indah daripada halaman lama. Katakan pada dirimu, aku percaya, masa depanku menyimpan keajaiban. Aku percaya, setiap luka hanya membawaku lebih dekat pada kebahagiaan yang sejati. Aku percaya, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah daripada yang pernah hilang dariku. Dengan keyakinan ini, hatimu akan tenang. Kamu tidak lagi takut pada masa depan, tidak lagi terikat pada masa lalu. Kamu akan melangkah dengan ringan, karena kamu tahu, hidup ini bukan tentang apa yang sudah hilang, melainkan tentang apa yang sedang menunggu untuk datang. Masa lalu adalah bagian dari perjalanan, tetapi ia bukanlah tujuan akhir. Setiap luka, setiap kegagalan, setiap kehilangan, semuanya hanyalah batu pijakan yang membawamu sampai di titik ini. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kamu sudah lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap melangkah. Melepaskan masa lalu tidak berarti melupakan segalanya. Itu berarti menaruhnya di tempat yang tepat, sebagai pelajaran, bukan beban. Saat kamu bisa berdamai dengan masa lalu, maka ruang di hatimu akan terbuka lebar untuk kebahagiaan baru yang menunggu. Ingatlah, hidup ini singkat. Jangan biarkan bayangan kemarin merampas cahayamu hari ini. Berikan kesempatan pada dirimu untuk benar-benar merasakan ketenangan, kelegaan,
dan kebahagiaan yang seharusnya kamu miliki. Katakan pada hatimu, aku memilih melepaskan masa lalu. Aku memilih hidup di masa kini. Aku percaya masa depan menyimpan keajaiban untukku. Dan ketika kata-kata itu benar-benar kamu yakini, maka jiwa akan merasakan kebebasan sejati. Dan sebelum kamu pergi, jangan lupa tinggalkan jejak baikmu di sini. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Apakah kamu sudah merasakan salah satu tanda jati diri yang kita bahas hari ini? Tekan tombol like jika kamu merasa terinspirasi, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan penuh makna lainnya. Karena setiap pekan, kita akan terus berbagi cahaya, motivasi, dan energi positif untuk menemanimu di perjalanan hidup ini. Teruslah bersinar. Teruslah percaya, karena kamu adalah jiwa terpilih.